never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Menir beberapa pembalap saat ini, Alberto Fergani, mengomentari apa yang bisa terjadi di bursa transfer, dengan semua merek pabrikan selama MotoGP 2024. Selama jeda antara musim dan musim, berita dan pembicaraan tidak berhenti. Itulah sebabnya media olahraga GP1.com memutuskan untuk mengomentari apa yang mungkin terjadi 2024. Hal ini termasuk perbincangan dengan Menir beberapa pembalap kejuaraan dunia, Alberto Fergani, untuk melihat apa yang terjadi. Pilihan mungkin terjadi. Selama bursa transfer sudah memikirkan 2025. Tahun depan hampir semua kontrak akan berakhir, jadi, saya memperkirakan pasar akan gila, kata Fergani dilansir dari Motosan. Saya berharap negosiasi belum diputuskan di Jerez karena jika tidak, ini akan menjadi film sungguhan. Pasar MotoGP pada 2023 ini berakhir sangat terlambat, tetapi pada 2024 saya khawatir mereka ingin menjalani bursa transfer lebih awal dan saya tidak akan terkejut jika hal itu terjadi, tutur Fergani. Tentu saja, Marc Marquez akan menjadi poros segalanya. Dia bisa pergi ke KTM, kembali ke Honda atau bertahan di Ducati. Menir ternama itu menjelaskan detail apa yang bisa terjadi pada Marquez di setiap merek motor yang berlaga di kelas Premier. KTM akan berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki tim lain dan ada beberapa tim yang bisa ditawarkan seperti VR46 atau Cecchinello, LCR, hanya untuk menyebutkan dua nama, ucap Fergani. Marc memberikan hasil, mereka bisa bertaruh besar padanya. Lalu ada Honda, semua tentang mencintai satu sama lain. Pada saat mengucapkan selamat tinggal, itu membuat saya mengerti bahwa ada sesuatu di baliknya seperti kemungkinan dia kembali. Mengenai opsi Marquez untuk melanjutkan dengan Ducati pada 2025, Alberto Fergani berkomentar, jika Marc berhasil mendapatkan musim kemenangan, Ducati harus membawanya ke tim resmi, juga karena ada sponsor yang akan mendorongnya ke arah itu, ujar Fergani. Mengenal Gigi, Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, saya rasa dia tidak ingin kehilangan seorang juara seperti Marc setelah hanya 1 tahun bersama Desmosedici, kata Fergani. Sementara itu, CEO Ducati Corse Claudio Domenicali mengatakan bahwa Francesco Bagnaia dan Jorge Martin bisa belajar dari Marc Marquez. Mengingat, mantan pembalap Honda itu akan menunggangi motor balap Ducati pada MotoGP 2024. Marc Marquez dipastikan bakal memainkan MotoGP 2024 bersama tim satelit Ducati Gresini Racing. Saat debutnya di tes Valencia, dirinya telah membuktikan kualitasnya sehingga para rider Ducati disebut harus melihat bagaimana cara Marc Marquez berkendara di lintasan. Marc akan menjadi sekutu karena kami akan mendapat keuntungan besar dengan melihat cara dia mengendarai motor. Saya pikir baik Pecco, Bagnaia, Jorge, dan Marco Bezzecchi akan dapat berkembang dengan melihat cara Marc berkendara, kata Domenicali. Jika saya melihat perbedaan yang Marquez buat dibandingkan pembalap Honda lainnya, saya kira ia akan tampil sangat kuat tahun depan, menjadikannya kandidat juara, tambah dia. Lebih lanjut Domenicali menilai bahwa Marc Marquez bakal menjadi pesaing berat di Grand Prix MotoGP 2024, termasuk bagi para pembalap Ducati. Ia memprediksi Marquez bakal mengganggu dominasi Bagnaia, seperti halnya Jorge Martin di musim ini. Pecco atau Enea Bastianini tidak hanya bersaing dengan Jorge Bezzecchi atau Di Giannantonio, yang kini tampil sangat kuat. Mereka juga akan bersaing dengan Marc. Akan lebih sulit untuk mengalahkannya, ucap Domenicali. Marc Marquez sendiri memang telah menebar ancaman bagi para pembalap di MotoGP 2024. Itu bisa dilihat dari hasil positifnya di tes Valencia beberapa waktu lalu. Saat itu dia mampu menempati peringkat keempat dengan catatan waktu 1 menit 29.424 detik.
Selama jeda antara musim dan musim, berita dan pembicaraan tidak berhenti. Itulah sebabnya media olahraga GP.com memutuskan untuk mengomentari apa yang mungkin terjadi pada tahun 2024, dengan menir beberapa pembalap kejuaraan dunia, Alberto Fergani, untuk melihat apa yang terjadi. Opsi mungkin saja terjadi, saat bursa transfer sudah memikirkan tahun 2025. Marc Marquez protagonis pada tahun 2024, dengan opsi di KTM dan Honda untuk tahun 2025. Memulai penandatanganan kontrak pada tahun 2025, Fergani sudah jelas tentang siapa yang akan menjadi protagonis. Tahun depan hampir semua kontrak akan berakhir, jadi saya memperkirakan pasar akan gila. Saya berharap negosiasi belum diputuskan di Jerez, karena jika tidak, ini akan menjadi film sungguhan. Pasar pada tahun 2023 ini berakhir sangat terlambat, tetapi pada tahun 2024 saya khawatir mereka ingin bermain lebih awal dan saya tidak akan terkejut jika hal itu terjadi. Tentu saja, Marc Marquez akan menjadi poros segalanya. Dia bisa pergi ke KTM, kembali ke Honda atau bertahan di Ducati. Di bawah ini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai opsi-opsi tersebut dengan menjelaskannya. Menir ternama itu menjelaskan detail demi detail apa yang bisa terjadi pada Marc Marquez di setiap merek. Dimulai dengan pilihan KTM dan Honda, KTM akan berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki tim lain dan ada beberapa tim yang bisa ditawarkan seperti VR46 atau Cecchinello. Hanya untuk menyebutkan dua nama. Karena Marc memberikan hasil, mereka bisa bertaruh besar padanya. Lalu ada Honda, semua tentang mencintai satu sama lain. Pada saat mengucapkan selamat tinggal, itu membuat saya mengerti bahwa ada sesuatu di baliknya seperti kemungkinan kembali. Mengenai opsi Marquez untuk melanjutkan dengan Ducati pada tahun 2025, Alberto Fergani berkomentar, jika Marc berhasil mendapatkan musim kemenangan, Ducati harus membawanya ke tim resmi. Sementara itu, pembalap MotoGP, Miguel Oliveira, akan bersaing dengan Aprilia bermesin baru 2024. Opsi untuk Raul Fernandez sedang dipertimbangkan tetapi belum diputuskan. Pasca pergantian sponsor, tim satelit Aprilia yang sudah dikenal dengan nama Trackhouse Aprilia MotoGP akan berusaha memberikan motor terbaik kepada pebalapnya, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Pemilik tim ini, Justin Marks, telah mengumumkan di media olahraga Speedweek.com opsi bagi seluruh pebalap Aprilia untuk bersaing dengan mesin 2024. Dalam kasus Raul, masih ada keraguan namun ada konfirmasi bagi pilot asal Portugis tersebut. Dua pembalap tim resmi asal Spanyol, Aleix Espargaro dan Maverick Vinales, memang punya mesin 2024. Dalam pernyataan terbaru CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, usai berbincang dengan Menir sekaligus ayah Miguel Oliveira, Paolo Oliveira, dipastikan Miguel akan mengawali kompetisi musim 2024 dengan dua Aprilia RS GP24 di dalam kotaknya di Aprilia MotoGP Trackhouse.